Subscribe dulu guys. Gratis. Beban kerja guru ya. Di dalam kurikulum yang baru bagaimana beban kerja guru dari masing-masing guru yang sudah punya sertifikat pendidik untuk mata pelajaran tertentu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba mengingatkan kembali bahwa kita punya Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ini mohon maaf, saya salah nulisnya. Jadi di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa beban kerja guru itu mencakup kegiatan pokok mulai dari merencanakan, Bapak Ibu, lalu melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, sebagaimana juga disampaikan di dalam undang-undang tersebut, bahwa beban kerja guru itu sekurang-kurangnya adalah 24 jam tatap muka, sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka. Dan itu dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, terkait ketentuan lebih teknis, ini diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintahnya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, di dalam ketentuan peraturan pemerintahnya, di dalam pasal 52 PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang guru. Jadi, Bapak Ibu, PP 74 tahun 2008 tentang guru ini sudah mengalami 1 kali perubahan, yaitu dengan PP 19 2017. Di situ juga ditegaskan kembali terkait dengan kegiatan pokok seperti apa yang ada di dalam undang-undang. Dan di sini pun disampaikan ketentuan yang lebih teknis terkait dengan beban kerja guru tersebut akan diatur di dalam peraturan menteri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana mandat di dalam PP 19 bahwa akan diatur lebih teknis terkait dengan beban kerja guru, yaitu di Permendikbud 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, di dalam pasal 2-nya itu ditegaskan, Bapak Ibu, ini menegaskan kembali apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang dan PP, bahwa sesungguhnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah itu adalah melaksanakan beban kerja 40 jam dalam 1 minggu. Nah, di dalam beban kerja ini, Bapak Ibu, ini dibagi kapan waktu kerjanya dan kapan waktu istirahatnya. Jadi 40 jam dalam 1 minggu itu adalah 37,5 jam itu adalah waktu kerja efektifnya kita. Dan 2,5 jam itu adalah jam istirahat. Manakala sekolah akan menambahkan jam istirahat, itu tidak bisa mengurangi beban kerja yang 37,5-nya. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak beban kerja kita sebagai seorang pegawai itu adalah 40, di mana dibagi 37,5 jam adalah kerja efektifnya dan 2,5 jam adalah istirahatnya. Lanjut. Nah, di dalam pasal 3 itu dikatakan, Bapak Ibu, bahwa yang beban kerja efektif tadi, yang 37,5 jam tadi, itu adalah melaksanakan apa-apa yang dimandatkan di dalam undang-undang. Mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, serta melaksanakan tugas tambahan. Dan semua kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu, khususnya untuk yang warna hijau, yang melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, ini dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Di dalam pasal 4-nya itu dijelaskan lebih detail, ya. Jadi tugas guru merencanakan pembelajaran itu meliputi yaitu mulai pengkajian kurikulum, pengkajian program tahunan, juga bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga pembimbingan sesuai dengan standar proses seperti itu. Nah, sementara melaksanakan pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu, tentu saja merupakan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, gitu ya. Jadi di dalam ayat 2-nya itu melaksanakan pembelajaran itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang di dalam RPP ataupun RPL bagi guru bimbingan yang Bapak Ibu sudah buat. Lanjut. Nah, pelaksanaan pembelajaran tadi, Bapak Ibu, inilah yang merupakan beban kerja yang harus dipenuhi
paling sedikit 24 jam tatap muka sampai dengan paling banyak 40 jam. Begitu juga bagi ibu-ibu, bapak ibu yang sebagai guru ataupun bapak ibu yang sebagai pembimbing teknologi informasi komunikasi, itu beban kerja setahunnya itu harus mengampu 5 rombel dalam 1 tahunnya. Lalu pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan Bapak Ibu, dan juga bagaimana membimbing dan melatih peserta didik dalam kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler. Nah, di samping kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu, ada juga yang disebut dengan tugas tambahan guru. Dan tugas tambahan ini tentu saja merupakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok, gitu ya. Jadi ada dari Bapak Ibu ini yang diangkat sebagai wakil kepala sekolah, ada yang diangkat sebagai ketua program, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi pada sekolah menengah kejuruan, ataupun sebagai pembimbing khusus, ataupun ada tugas-tugas tambahan lain yang tidak termasuk dalam huruf A sampai E tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Nah, tugas-tugas tambahan yang A sampai E tadi dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, bukan di Satminkal lainnya. Jadi untuk wakil kepala sekolah, ketua program, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ataupun pembimbing khusus, ini semuanya harus dilaksanakan di satuan administrasi pangkal Bapak Ibu semua sebagai guru. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan yang tadi saya sebutkan dari huruf A sampai E tadi sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala perpustakaan dan sebagainya, itu dapat diekuivalensikan 12 jam tatap muka, ataupun bagi guru bimbingan konseling, maka ini dapat diekuivalensikan mengampu 3 rombongan belajar dalam 1 tahun. Seperti itu. Nah, tugas tambahan sebagaimana dimaksud tadi huruf itu diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka. Jadi untuk tugas tambahan yang tidak saya sebutkan tadi, di luar huruf A sampai dengan E yang wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, itu diakui 6 jam tatap muka. Lalu tugas tambahan lainnya yang tidak termasuk wakil kepala sekolah tadi, apa saja sih yang dapat diakui 6 jam? Yaitu adalah Bapak Ibu yang bertugas sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai koordinator PKB, sebagai guru piket, sebagai ketua LSPPI P1, sebagai penilai kinerja guru, sebagai pergurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan atau Bapak Ibu kalau mendapat tugas sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh. Maka beban-beban ini dapat diakui Bapak Ibu mengampu 6 jam tatap muka. Seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan lain tadi, ya, yang dari huruf A sampai huruf G yang saya sebutkan tadi, semua dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. Nah, tugas tambahan ini, Bapak Ibu, dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, tugas tambahan lain yang tadi, itu diekuivalensikan secara kumulatif. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru piket, lalu Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak Ibu sebagai pengurus organisasi, itu bisa dijumlahkan secara kumulatif dan paling banyak jam tatap muka. Nah, pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu, oleh guru bimbingan konseling ataupun guru TIK, ini dapat diakui mengampu 1 rombongan belajar per tahun. Nah, guru-guru yang mendapat tugas tambahan lain tadi, ini wajib memenuhi pembelajaran tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka. Jadi, sisanya Bapak Ibu, guru-guru tersebut tetap harus memenuhi paling tidak 18 jam tatap muka. Ataupun bagi guru BK atau guru bimbingan TIK, paling tidak dia harus memenuhi 4 rombongan belajar. Nah, dalam kondisi tertentu, ternyata masih juga tidak dapat dipenuhi ya, pemenuhan 18 jam tatap muka tadi. Maka, guru-guru dimaksud dapat memenuhi dengan mengajar di tempat satuan pendidikan lain. Nah, satuan pendidikan lain itu harus ada pada zonanya.
zona yang ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi guru-guru yang tidak dapat memenuhi beban mengajar tadi dapat memenuhi beban mengajarnya pada satuan pendidikan lain pada zonanya. Nah, guru mata pelajaran tadi, Bapak Ibu, melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satminkalnya. Jadi paling tidak 12 jam tatap mukanya itu harus dipenuhi dulu di satminkalnya. Maka sisanya itu dia bisa penuhi di satuan pendidikan lain sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka ini dapat bagi guru-guru yang dalam kondisi, Bapak Ibu, jadi ada guru-guru secara ketentuan minimum di dalam struktur kurikulum itu tetap nggak bisa dipenuhi, gitu ya. Karena memang jam kurikulumnya itu hanya sedikit dan juga rombelnya cuma sedikit, sehingga dipaksakan pun guru tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam tatap mukanya. Jadi ini dikecualikan bagi guru tersebut, juga bagi guru-guru pendidikan khusus, guru-guru pendidikan layanan khusus, dan juga bagi guru-guru yang mengajar pada sekolah Indonesia luar negeri, seperti itu. Nah, pemenuhan pelaksanaan bimbingan konseling pun atau guru pembimbing TIK, Bapak Ibu, ini pun juga dapat dikecualikan dalam hal rombongan belajar dalam satuan pendidikan tersebut kurang dari 5 rombel. Maka bagi guru-guru tersebut pun dapat dikecualikan pemenuhan untuk mengajar di dalam 5 rombongan belajar dalam 1 tahun. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan beban kerja guru di dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Nah, Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menerbitkan Bapak Ibu terkait dengan Kepmendikbud 262 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, di dalam ketentuan ini pun ditegaskan kembali, Bapak Ibu, bahwa beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang tadi saya sebutkan, yaitu Permendikbud 15 tahun 2018. Nah, beban kerja pun sama, sesuai dengan ketentuan dari peraturan dimaksud, mulai dari merencanakan sampai dengan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok. Lalu di situ pun ditegaskan kembali bahwa kegiatan pokok guru itu adalah paling sedikit harus menempuh 24 jam tatap muka, paling banyak 40 jam tatap muka. Lalu bagaimana perhitungan kegiatan pokoknya? Di dalam Kepmen pun ditegaskan, Bapak Ibu, paling tidak kepala sekolah itu menghitung berapa sih kebutuhan jam tatap muka di dalam 1 tahun bagi 1 orang guru. Maka di dalam pemenuhan dalam 1 tahun itu berapa jam, dicoba dibagi dengan per minggunya, sehingga akan menghasilkan berapa jam kira-kira guru harus memenuhi beban kerjanya di dalam 1 minggu. Jadi beban kerja 1 tahun dibagi dengan beban kerja 1 minggu, apakah menghasilkan 24 jam tatap muka apa tidak. Nah, pemenuhan beban kerja ini pun Bapak Ibu adalah untuk melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan di kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana dimuat di dalam Kepmen dimaksud, Bapak Ibu, untuk pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka, tentu saja Bapak Ibu harus memperhatikan jumlah jam yang ada di dalam kurikulum tersebut. Jadi pelaksanaan kurikulum Merdeka dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan. Maka kepala sekolah itu bertugas untuk menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dituangkan di dalam struktur kurikulum Merdeka. Nah, nanti Bapak Ibu, apabila tidak dapat terpenuhi 24 jam beban
mengajarnya, maka barulah guru-guru tersebut diberikan tugas tambahan dan atau tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi yang untuk nomor 1 tadi mengurangi beban kerjanya sampai dengan 12 jam, tapi kalau yang untuk nomor 2 itu adalah paling banyak 6 jam tadi. Nah, di samping itu juga bagi guru-guru berdasarkan Kemendikbud 262 yang bertugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu pun diakui pengurangan beban mengajarnya. Lanjut. Lalu apa sih sebenarnya tugasnya dari koordinator proyek profil Pancasila ini? Nah, Bapak Ibu yang ditunjuk nanti sebagai koordinator proyek, maka bertugas mengembangkan kemampuan ataupun kepemimpinan dalam pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di masing-masing satuan pendidikan. Dan bagaimana juga Bapak Ibu yang ditunjuk nanti mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil Pancasila. Di samping itu juga koordinator ini bertugas memastikan kolaborasi pembelajaran itu terjadi di antara pendidik dari berbagai mata pelajaran. Karena proyek ini bisa merupakan gabungan dari berbagai mata pelajaran, oleh karenanya koordinator ini harus memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik yang mengampu masing-masing mata pelajaran tadi. Dan juga bagaimana koordinator ini memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang diberikan sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila dan juga kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Dan nanti bukti dari pelaksanaan tugasnya, koordinator itu harus menyampaikan surat tugasnya, harus menyampaikan program dan jadwal kegiatan sebagai koordinator proyek, dan juga harus menyampaikan laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu perhitungannya tugas tambahan sebagai koordinator proyek. Jadi untuk setiap rombel itu dapat diakui 2 jam gitu. Dan paling banyak setiap koordinator itu mengampu 3 rombongan belajar. Jadi nanti akan ada pengakuan beban belajarnya sampai dengan 6 jam pelajaran. Nah, di samping itu Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ini, jadi setiap 36 peserta didik ini pelajaran pilihan, kalau seandainya ada lebih dari 36 dalam satu kelas, maka dia dapat membuka rombongan belajar baru. Di samping itu juga untuk pilihan kelas 11 dan kelas 12 ini tidak ada syarat minimum peserta didik untuk membuka atau menawarkan mata pelajaran baru. Nah, di samping itu Bapak Ibu, dalam hal terdapat guru-guru mata pelajaran seni dan prakarya atau mata pelajaran dari kelompok pilihan SMA atau MA, ataupun mata pelajaran pilihan dari SMA, MAK, yang telah diberikan tugas tambahan lain, apakah itu sebagai wali kelas ataupun itu sebagai koordinator proyek, akan tetapi tetap tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka, maka bagi guru-guru tersebut, apabila ketika dia sebagai pelaksana kurikulum 2013 telah memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam, maka dia tetap diakui memenuhi beban mengajar 24 jam. Jadi sekali lagi, kalau ada guru, Bapak Ibu, dari guru-guru yang 1, 2, 3 ini, guru seni prakarya, mata pelajaran kelompok pilihan, atau mata pelajaran pilihan di SMK atau MAK, dia walaupun sudah ditunjuk sebagai koordinator proyek ataupun tugas tambahan lain, tapi tetap tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka per minggu karena perubahan struktur kurikulum, maka guru tersebut tetap dapat diakui memenuhi 24 jam tatap muka jika pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu telah memenuhi beban paling singkat 24 jam tatap muka per minggu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan linearitas di dalam kurikulum Merdeka bagi guru-guru mata pelajaran IPAS di SD, ini dapat diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi atau sertifikat pendidik guru kelas. Begitu juga IPAS SDLB, ini pun bisa diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas di SLB ataupun bidang studi IPA ataupun IPS yang ada di SDLB. Nah, bagi mata pelajaran informatika, sekolah menengah SMP ataupun SMA, ini dapat diampu oleh guru-guru yang mempunyai kualifikasi akademik
ataupun sertifikat pendidik Bapak Ibu di bidang ilmu komputer, ilmu informatika, ataupun TIK, ataupun matematik, dan ilmu pengetahuan alam, ataupun sains. Jadi, untuk guru-guru yang saya sebut tadi, sepanjang dia punya kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik di 4 hal tadi, maka dia dapat mengampu mata pelajaran informatika. Nah, mata pelajaran IPA dalam struktur kurikulum pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat di kelas 10 itu dapat diajarkan oleh guru-guru dengan kualifikasi akademik sarjana ataupun sertifikat pendidik guru fisika, guru kimia, atau guru biologi untuk guru-guru pada mata pelajaran IPA. Sementara untuk guru-guru mata pelajaran IPS di SMA itu dapat diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik sejarah, geografi, ekonomi, dan atau sosiologi. Sementara Bapak Ibu, untuk guru-guru yang mata pelajaran seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa di SMP maupun SMA, itu bisa diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi akademik sarjana pendidikan seni, atau sarjana seni, dan atau sertifikat pendidik seni budaya, ataupun kualifikasi akademik sarjana dan atau sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran seni yang diajarkan. Seperti itu. Lanjut. Untuk mata pelajaran mulok di SD, Bapak Ibu, itu bisa diajarkan oleh guru-guru. Jadi mata pelajaran di SD terkait dengan, terkait dengan guru-guru agama, guru jasmani, guru bahasa Inggris, ataupun mulok, itu dapat diajarkan oleh guru kelas. Sementara untuk guru bahasa Inggris, Bapak Ibu, di SD, ini dapat diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris, atau guru bahasa Inggris yang tersedia di SD tersebut, atau guru bahasa Inggris di SD atau SMP yang terdekat. Itu bisa ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggris di SD. Lalu juga bagi mahasiswa sebagai pelaksana program Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka, itu bisa mengajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, untuk mulok, Bapak Ibu, ini bisa diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi mulok. Bisa juga guru mulok itu diajarkan oleh guru-guru muatan lokal yang ada di sekolah tersebut, ataupun guru mulok ini bisa diajarkan oleh guru SD, SMP, atau SMP terdekat yang ditugaskan, yang akan diakui beban kerjanya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah di sekitar ingin mengajarkan mulok di satuan pendidikan tersebut, maka ini diperkenankan. Begitu juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan program Kampus Merdeka, maka itu pun bisa mengajarkan mulok di sekolah tersebut. Sementara untuk guru-guru pelajaran program kebutuhan khusus, ini bisa diajarkan oleh guru pendidikan khusus, guru mata pelajaran lain, atau guru kelas yang dinilai layak untuk mengajar di satuan pendidikan tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, untuk yang IPAS-IPA, IPS, ini mata pelajaran IPAS yang ini dapat diampu oleh paling banyak 6 guru kelompok IPA. Ini bagi yang guru-guru yang melaksanakan kurikulum Merdeka, maka sesuai dengan Kepmendikbud 262 ini untuk guru-guru yang ada di SMK, maka mata pelajaran IPAS ini dapat diampu paling banyak oleh 6 guru kelompok IPA dan atau IPS disesuaikan dengan karakteristik bidang keahliannya. Begitu juga Bapak Ibu untuk mata pelajaran seni tari, seni musik, seni teater, seni rupa, ini dapat diampu oleh guru-guru yang mempunyai kualifikasi akademik di bidang seni tadi, Bapak Ibu, atau sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Begitu juga untuk mata pelajaran dasar-dasar program keahlian, ini dapat diampu oleh paling banyak 12 guru, mata pelajaran konsentrasi keahlian dan proyek kreatif kewirausahaan, ini dapat diampu oleh paling banyak 5 orang guru. Untuk mata pelajaran praktek kerja lapangan, Bapak Ibu, ini dapat diampu paling banyak oleh 44 orang guru. Sementara mata pelajaran pilihan dapat diajarkan oleh paling banyak 4 orang guru di kelas 11 dan paling banyak 6 orang guru pada kelas 12. Seperti itu. Lanjut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan beban kerja guru. Kalau seandainya Bapak Ibu guru ingin mendapatkan
peraturan-peraturan ini, Bapak Ibu duhnya Bapak Ibu di jdih.kemdikbud.go.id, sehingga Bapak Ibu terkait dengan materi-materi atau peraturan-peraturan yang ada